Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam bukunya yang berjudul Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, taman-taman orang yang mencinta dan memendam rindu. Dalam buku ini juga disebutkan bagaimana ciri-ciri para pencinta sejati. Ciri-ciri para pencinta sejati, dia akan senantiasa menyebutkan nama orang yang paling dicintainya. Maka demikian pula jika kita mencintai Allah, maka kita akan senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang beriman itu senantiasa mengingat atau menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduknya, bahkan dalam pembaringannya pun senantiasa menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada zikir khusus untuk kemudian ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang diperintahkan, disunnahkan, janganlah pernah kita mendengarkan nama Nabi kita lewat begitu saja tanpa kita bersolawat kepadanya. Dan solawat ini harus didengar. Solawat ini bukan ibadah di dalam hati. Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi wa malaikatuhu asyara." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah dan malaikatnya akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan para ulama menafsirkan solawatnya Allah dan solawatnya malaikat artinya didoakan oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat. Luar biasa hadirin sekalian. Cukup kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, maka Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, termasuk seseorang itu dikatakan bakhil, pelit. Kapan? Ketika lewat nama nabinya, tapi dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya setiap kita mendengar nama nabi kita disebut, maka kita bersolawat dengan memperdengarkannya tanpa bersolawat di dalam hati. Kemudian ciri-ciri pencinta sejati yang kedua, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dijadikan sebagai panutannya. Sama juga dengan anak-anak muda kita sekarang. Ketika dia mengidolakan, dia menjadikan tokoh tertentu atau bahkan artis tertentu sebagai panutan, maka dia tidak segan-segan untuk mengikuti penampilannya, mengikuti gayanya, karena itu sebagai bentuk kecintaannya. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengikuti atau menyerupai penampilan yang di dalamnya ada identitas kekufuran. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, mengikuti identitas agama lain, mengikuti identitas yang ada di dalamnya simbol-simbol kekufuran, maka dia merupakan bagian daripada kaum tersebut. Karenanya pencinta sejati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dengan bangganya mengikuti penampilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah, mempelajari kehidupannya untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena tidaklah kita menghidupkan sunnah Rasulullah kecuali di dalamnya terdapat kejayaan.
Ciri pencinta sejati yang ketiga, membenci apa yang dibenci oleh orang yang dicintainya. Kita tahu Allah membenci segala macam bentuk kesyirikan. Maka kita tidak sekedar membencinya, tetapi kita berusaha agar jangan sedikit pun ada kesyirikan yang ada di dalam hati kita, dan kita tidak melakukan kesyirikan walaupun sekecil biji zarrah. Dan bahkan kita berusaha mendakwahkan tauhid agar tidak ada lagi saudara kita kaum muslimin yang jatuh kepada kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu Allah membenci segala macam bentuk kemaksiatan. Maka kita pun berusaha membenci kemaksiatan itu dengan berusaha menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan itu. Karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, cinta itu bukan sekedar pengakuan. Seandainya cinta itu sekedar pengakuan, maka sempurnalah keimanan orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafikin mengatakan kepada Nabi, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah." Namun pada hakikatnya mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cinta itu butuh pembuktian dan keyakinan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.